Ibu Bapak yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul melalui koneksi Zoom dalam rangka acara Gakopsa Talk, sebuah acara yang dilaksanakan oleh Gabungan Koperasi Syariah Jawa Barat, Gakopsa Jabar, setiap 1 atau 2 bulan sekali untuk membahas sejumlah topik-topik yang relevan dengan perkembangan gerakan koperasi di Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh gerakan koperasi untuk bisa terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Kami merasakan dan kami melihat sejumlah gerakan koperasi eh, mempunyai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dan itu sadar atau tidak sadar terkadang belum menjadi agenda utama yang harus segera dituntaskan oleh teman-teman aktivis gerakan koperasi sehingga cepat atau lambat itu bisa menjadi ancaman jika tidak segera dituntaskan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut dengan bersama narasumber kita Bapak Adi Suryadi yang telah hadir di ruang Zoom ini. Sekedar informasi sebelum acara ini kita lanjutkan, di link pendaftaran kegiatan ini sudah terdaftar sekitar 40 peserta dari sejumlah kota di Indonesia. Cuman memang saat ini yang baru bergabung secara online baru sekitar 17 orang. Nanti mudah-mudahan yang lain bisa segera bergabung pada saat acara berjalan. Kami berharap nanti ada interaksi dari peserta untuk berdiskusi secara lebih mendalam sehingga kita berharap nanti gerakan koperasi kita sama-sama bisa tumbuh, berkembang dan terus memberikan manfaat yang lebih luas kepada seluruh anggotanya. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai acara ini mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, eh, kami persilakan kepada Bapak Haji Adi Suryadi untuk memberikan sedikit sambutan dan langsung memberikan materinya pada kesempatan kali ini. Mangga Pak Adi silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, peserta Kopsah Talk di bulan dan Septembernya ceria ya. Nah, amin gitu ya. Maka silahkan di WA amin ya. Apa di chat ya, di chat room silahkan. Atau mau ngasih reaksi boleh. eh Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Lutfi ya bahwa eh, pada kesempatan kali ini Gakopsah kita Gakopsah Talk kita ini akan membahas tentang tantangan ya yang dihadapi oleh koperasi-koperasi saat ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi tentang alternatif solusinya ya. Dan alhamdulillah ini kita memang kalau untuk Gakopsah Talk ini walaupun judulnya ada syariahnya tapi terbuka ya untuk semua koperasi, baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi non simpan pinjam. Eh, Sebagai informasi kepada teman-teman yang mungkin baru bergabung di Gakopsah Talk ini, kita menyelenggarakannya memang rutin sebulan sekali, yang minimal 2 bulan sekali, supaya kita terus update dengan informasi-informasi dan mudah-mudahan solusi-solusi praktis yang bisa kita share di sini ya dari teman-teman, dari para aktivis, baik dari pentahelixnya ya, dari akademisi, dari praktisi, dari pengamat atau konsultan gitu ya, atau business development service gitu ya.
ada juga mungkin dari pemerintahan ya, dan juga mungkin dari media ya. Mudah-mudahan eh, kerjasama Pentahelix ini tetap berjalan dan kita semua bisa mempunyai visi dan visi yang sama, yaitu bagaimana membangun koperasi kita ini menjadi sakoguru perekonomian di Indonesia. Demikian mungkin sedikit sambutan. Terima kasih kepada semua teman-teman semua yang berpartisipasi pada kesempatan di pagi ini. Untuk selanjutnya, mungkin saya boleh sharing ya. Oke, apakah sudah muncul? Tidak, Pak. Sudah ya. Udah, Pak. Baik, ini judul presentasi saya yaitu tantangan dan solusi alternatif ya, solusi alternatif koperasi di tahun 2025. Nah, kita mulai dengan realitas koperasi di Indonesia ya. Nah, itu secara ideologis, koperasi itu diharapkan sebagai sokoguru ekonomi nasional. Maksudnya sokoguru itu adalah bagaimana koperasi ini, sorry, bagaimana koperasi ini bisa menjadi tiang utama perekonomian nasional yang eh, apa namanya yang diharapkan itu kan artinya koperasi ini menjadi kontributor utama perekonomian ya. Nah, mungkin justru permasalahannya di situ ya. Saat ini koperasi kita masih belum menjadi sokoguru ekonominya. Koperasi ini masih di bawah, secara real sebetulnya masih di bawah 10% ya. Kemudian apa perbedaan koperasi sehat dan bermasalah? Nah, koperasi sehat tentu kalau kita menggunakan konsep pearls atau camel ya, yang mungkin yang saat ini sering kita pakai adalah camel ya, C-nya itu permodalan, capital, A-nya itu aset kualitas, kualitas aset ataupun kualitas pembiayaannya ya. Kemudian M-nya manajemen, E-nya earning ataupun profitabilitas, dan L-nya likuiditas. Nah, eh, koperasi yang sehat tentu permodalannya akan sangat bagus harusnya ya. Minimal kalau standarnya itu kan 20% ya. Kalau kita misalnya asetnya taruhlah 1 miliar, berarti modalnya idealnya sih minimal 2 200 juta gitu ya. Kemudian dari sisi kualitas aset. Kualitas aset itu ya NPF ya, pembiayaan bermasalah. Rasio pembiayaan bermasalahnya idealnya koperasi yang sehat itu ya di bawah 5%. Nah, sementara yang bermasalah di atas 5% gitu ya. Nah, M-nya manajemen. Manajemennya yang efektif dan efisien. E-nya efisiensi. Efisiensi itu adalah seberapa bagus eh, sumber daya itu dimanfaatkan untuk memperoleh output yang bagus ya, itu efisiensi ya, misalkan ROA ya, return on asset. Nah, return on asset itu adalah perbandingan antara return ataupun SHU dibagi aset. Misalkan returnnya taruhlah 50 juta gitu ya, asetnya tadi 1 miliar, maka ROA-nya adalah 5%. Itu bagus atau jelek? Tergantung koperasinya. Kalau koperasinya simpan pinjam, ROA 5% itu udah bagus. Tapi kalau koperasinya non simpan pinjam, koperasi sektor real, ya idealnya ROA-nya itu 10% ya, 10%.
Kemudian juga ada likuiditas nih ya, likuiditas. Likuiditas ini menurut saya justru ini yang utama, bagaimana keberlanjutan koperasi itu kadang-kadang berhenti ketika likuiditasnya bermasalah. Likuiditas itu apa sih? Likuiditas itu kemampuan koperasi itu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek ya. Misalkan koperasi itu ada penarikan ya, biasanya di bulan puasa ya. Itu kan banyak penarikan tuh. Nah, koperasi yang sehat dia bisa memenuhi kewajibannya. Misalkan ada tabungan hari raya gitu ya, ada taruhlah 500 juta ya ditarik biasanya bulan puasa itu ya. Nah, ini koperasi yang sehat pasti bisa penarikan yang cukup besar ya. Biasanya memang sekitar 40% itu ada penarikan simpanan ya. Nah, kalau yang likuiditasnya jelek karena tidak diatur rasio kasnya, nah ini biasanya rasio kasnya itu taruhlah gitu. Nah, kas dan bank itu kas ataupun emas itu minimal 10% lah ya, minimal 10% sampai 20%. Ya, data Kemenko UKM itu ada 127.000 koperasi aktif ya katanya, tapi kenyataannya banyak sekali ya koperasi-koperasi itu yang apa namanya tidak melakukan RAT itu yang standarnya nggak dilakukan gitu. Karena RAT itu adalah salah satu syaratan koperasi itu sehat ya. Dia harus melaksanakan minimal setahun sekali rapat anggota itu. Nah, sementara setahu saya ya di Jawa Barat saja itu nggak nyampe 40% yang melaksanakan RAT secara rutin. Ya. Kemudian karena sekarang ada instruksi Presiden tentang KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, ini sebetulnya angin segar ya betapa Presiden kita kali ini sangat ingin koperasi itu menjadi besar. Ya. Nah, cuma tantangannya tentu ya banyak ini juga akan menjadi eh, silah ya tentang ini silakan di chat ya nanti sambil tantangan utama nanti kita masuk. Nah, ini makanya kita perlu urgensi terjadinya transformasi dan koperasi ya. Apa sih tantangan utama? Pertama, NPF yang tinggi ya. NPF itu apa? Non-performing financing, non-performing loan ya. Nah, ini terutama ya koperasi-koperasi yang hanya koperasi-koperasi yang mm, jam yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau koperasi masyarakat, ini NPF-nya cukup tinggi ya. Cuman masalahnya di kita itu ada data yang reliable ya, yang bisa diandalkan tentang NPF ini. Ya, mungkin feeling saya nih ya, kalau BPR aja 10%, koperasi itu simpan pinjam itu lebih dari 10% ya, rata-rata ya. Kemudian yang kedua, manajemen risiko yang lemah. Nah, ini bahkan beberapa koperasi simpan pinjam khususnya ya, itu tidak memiliki SOP tentang manajemen risiko. Padahal namanya lembaga keuangan, manajemen risiko itu bagian sangat penting di dalam pengelolaan koperasi. Kemudian nah ini juga fraud ya, ataupun tata kelola yang buruk. Fraud itu adalah kecurangan ya, kecurangan
yang dihadapi atau dilakukan oleh SDM internal ini banyak ini ya. Banyak sekali pencurian-pencurian aset koperasi, simpanan misalkan ataupun kredit fiktif ya. Mungkin silahkan teman-teman chatnya apa saja fraud yang biasanya dilakukan oleh karyawan ataupun SDM-nya koperasi silahkan di chat ya. Apa saja fraud ya silahkan. Mangga silahkan. Nah, pembiayaan fiktif ya, pemalsuan pembayaran, pembiayaan fiktif. Nah, ini contoh fraud ya. Apalagi silahkan ya. Jadi ada lagi nggak contoh fraud, kecurangan dari karyawan? Nah, ini juga menjadi tantangan utama koperasi kita saat ini ya. Apalagi koperasi yang sudah banyak cabangnya. Nah, yang sudah banyak cabangnya, ini justru peluang, apalagi nggak punya internal auditor, nggak punya pengawas internal, ya, yang melakukan audit rutin. Nah, biasanya mengandalkan pengawas. Nah, sementara pengawas itu rata-rata ya tidak harian dia pengawasannya, paling bagus itu bulanan, paling bagus itu ya. Bahkan banyak pengawas itu yang melakukan pengawasannya setahun sekali. Nah, ini problem ya. Gitu. Lanjutnya apa nih tantangan koperasi? Kemudian kompetensi SDM yang terbatas, ya. Nah, tidak dipungkiri ya, orang itu jarang yang mau bekerja di koperasi. Ya, yang punya cita-cita kalau ditanya ya anak-anak itu cita-citanya pengen kerja di koperasi kayaknya jarang sekali gitu. Nah, sehingga ya harus diakui yang masuk ke koperasi itu sendiri juga banyak yang istilahnya bukan orang SDM terbaik ya. Ini harus harus diakui gitu ya bahwa kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, tentu sebenarnya kita nggak bisa berdiam diri ya. Tentu kalau misalnya kita melakukan sesuatu harusnya sih bisa ya meningkatkan kompetensi SDM ini. Kemudian apalagi ini minim digitalisasi. Banyak koperasi-koperasi jangankan digitalisasi deh, melakukan pencatatan keuangan saja enggak. Nah, ini problem besar gitu ya. Karena di dalam manajemen ada disebut dengan konsep ya, Anda tidak bisa melakukan peningkatan atau melakukan manajemen, melakukan pengelolaan kalau Anda tidak melakukan pengukuran dan pencatatan. Nah, ini problem koperasi di kita juga hampir mirip dengan usaha mikro. Usaha mikro jarang sekali melakukan pencatatan. Ya, jarang melakukan pencatatan. Nah, ini banyak koperasi-koperasi, terutama yang masih asetnya kecil, itu jangankan digitalisasi, pencatatan keuangan pun masih belum paham, gitu ya. Nah, ini juga tantangan kita. Nah, nanti untuk masalah digitalisasi dan komputerisasi ini, nanti ada materi dari Ibu Eka ya, dari USI. USI. Kemudian keterkaitan dengan KDKMP. Nah, KDKMP ini apa peluang sekaligus tantangan ya. Peluang buat teman-teman di desa, di kelurahan yang mau membangun koperasi, KDKMP ini luar biasa peluangnya ya. Karena ada support dari pemerintah, ada nanti support dari BUMN, ya.
ada juga support dari asosiasi-asosiasi gitu ya, para aktivis gitu ya, luar biasa. Cuman tantangannya adalah kembali lagi ke tadi kompetensi SDM gitu ya. Dan bagi secara koperasi secara keseluruhan, KDKMP ini kan tentu akan suka nggak suka akan menjadi challenge ya sebagai pesaing baru gitu, sebagai kompetitor baru. Gitu. Nah, gimana sih solusi praktis dan inspiratifnya? Nah, tentu yang pertama kita mengusulkan adanya digitalisasi koperasi ya, core system, RAT online, ada di pemasarannya, digital marketing dan sebagainya. Nah, nanti mungkin Bu Eka yang akan menjelaskan. Kemudian penerapan manajemen risiko. Itu ada juga kita menggunakan konsep penilaian kesehatan itu menggunakan PEARLS ya. PEARLS itu adalah proteksi, E-nya itu efektivitas eh, struktur keuangan ya, A-nya itu aset quality ya, R-nya itu apa itu ya. Kemudian L-nya likuiditas, S-nya itu sign of growth. Nah, R-nya itu rentabilitas ya, keuntungan ya. P-nya itu adalah eh, proteksi. Jadi koperasi itu ya perlindungannya itu misalkan untuk pembiayaan berisiko. Nah, itu harus ada cadangan. Kemudian effective eh, eh, structure, struktur keuangan. Ya, misalkan kalau disimpan pinjam, ya, misal tadi asetnya 1 M. Nah, minimal menghasilkan Maaf, suaranya putus-putus Pak Aziz. Sepertinya ada gangguan koneksi di itu ya Pak Adi. Kita tunggu sebentar ya Pak Adi bergabung kembali. Sambil menunggu Pak Adi bergabung kembali, bagi para peserta Gakopsal Talk hari ini, jika ada pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Pak Marwan Esra Bangun di chat, silakan disampaikan ya. Nanti mungkin pada saat terkoneksi kembali, nanti Pak Adi akan memberikan jawaban untuk sambil memberikan materi. maaf ya, koneksinya lagi nggak bagus di pada suka ya. Kita lanjutkan ya. Pak Lutfi, apakah masih bisa mendengar? Monitor Pak Adi, sambil lihat ada pertanyaan juga di chat room Pak Adi. Oke.
Setrum apa pertanyaannya ya? Kok di saya hilang ini? Apakah ada jumlah minimal berapa SDM yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi dibandingkan dengan jumlah anggota yang terdaftar? Artinya rasio tenaga kerja itu apakah berdasarkan jumlah anggota atau apa variabel lain? Silakan. Iya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, apakah ada rasio? Nah, kalau koperasi simpan pinjam, misalkan polanya juga macam-macam kan, simpan pinjam itu ada pola kumpulan, ada yang pola individu gitu ya. Nah, itu standarnya ya. Kalau misalnya individu misalkan simpan pinjam untuk kumpulan, itu rasio yang ideal untuk seorang AO itu minimal 400 tuh yang ideal. 1 banding 400. Satu AO bisa menghandle 400. Kenapa sangat banyak? Karena polanya kumpulan. Satu kumpulan itu bisa 20 sampai 30 orang. Sehari bisa 4 kumpulan dikunjungin. Ya. Nah, kali 4 hari, biasanya 4 hari kerja itu bisa sampai 400 orang rasionya. Tapi kalau misalnya individu, itu 100 itu udah bagus. 100 sampai 200 lah rasionya. Gitu. Gimana kalau misalnya rasio untuk koperasi yang non simpan pinjam ya. Nah, itu biasanya perbandingannya kalau mau ideal nih ya, tergantung jumlah aset biasanya. Ya. Kalau mau ideal, idealnya nih ya supaya kegaji cukup bagus gitu ya. Nah, itu idealnya 1 banding 500 juta gitu ya. Jadi kalau satu satu SDM itu bisa menghandle 500 juta itu tuh udah bagus ideal banget ya. Tapi kalau koperasi yang kecil-kecil ya bisa di bawah itu. Bagaimana cara memotivasi anggota agar mau berbelanja ke koperasi? Nah, ini kita lanjutkan berarti ya materinya. Izin dulu. Oke, kita lanjut dulu. Ini terkait dengan apa namanya permasalahan yang nomor 5. Apa solusinya ya? Solusi nomor 5. Nah, langsung ke engagement anggota. Bagaimana caranya supaya anggota belanja? Ini anggota belanja itu kan sebetulnya nggak langsung mau belanja gitu. Perlu ada namanya engagement. Apa itu engagement? Engagement itu adalah keterikatan, ya keterikatan sehingga mereka mau berbelanja ya secara sukarela bahkan semangat. Nah, gimana caranya? Nah, caranya macam-macam ya. Lebih bagus itu dari sisi kualitas layanan. Tapi bisa juga dengan cara misalnya melakukan kontrak ya. Idealnya memang anggota itu ketika masuk di koperasi itu harusnya ada kontrak, ada akad bahwa ketika mereka menjadi anggota koperasi, mereka wajib ya untuk bertransaksi dengan koperasi ya. Harus ada akad itu, harus ada kontrak. Ya, sehingga ada syarat minimal misalnya menjadi anggota koperasi dia harus belanja di koperasi minimal sebulan taruhlah 200 ribu atau 100 ribu. Paling koperasi konsumen kan. Koperasi konsumen itu orang pasti konsumsi lah. Ya, apakah beli beras, apakah beli minyak, beli gula, apa segala macam gitu. Nah, seharusnya ketika dia menjadi anggota koperasi, dia wajib ya untuk berbelanja di koperasi karena anggota itu adalah pemilik. Apa tanggung jawab pemilik membesarkan bisnisnya, yaitu bisnisnya berkoperasi. Gimana caranya? Sederhana, bertransaksi di koperasi, belanja di koperasi. Nah, ini mungkin perlu pendidikan. Ya, nggak bisa langsung orang itu. Ini perlu pendidikan dan kalau perlu ya pemaksaan ya. Kalau koperasi karyawan harusnya bisa. Karena saya punya kasus, kebetulan kami Itkon Group ini kan ada koperasi konsumen juga, koperasi karyawan gitu. Kalau di kita awal-awal itu diwajibkan memang dipotong dari gaji itu 100 ribu untuk berbelanja di koperasi gitu wajib. Nah, solusi praktis yang berikutnya
untuk pencegahan fraud ya. Nah, ini harus ada audit ya, minimal yang rutin itu sebulan sekali gitu, minimal audit. Kalau belum ada internal audit, itu wajib dilakukan oleh pengawas ya. Ada juga whistleblowing. Nah, seringkali memang fraud itu kan dilakukan oleh teman kita, karyawan kita. Nah, itu ada kewajiban whistleblowing. Whistle itu peluit ya, blowing itu peniup, peniup peluit. Nah, jadi ada istilahnya harus ada saluran orang itu melaporkan terjadinya kecurangan teman kerjanya. Nah, itu ada. Kalau waktu saya di bank itu ada itu wajib ada kebijakan atau SOP bagaimana melaporkan terjadinya fraud, kecurangan gitu. Jadi jangan sampai ada orang melubangi perahu kita dibiarkan tiba-tiba tenggelam gitu kan. Berikutnya penguatan SDM ya. Penguatan SDM itu dilakukan sebenarnya macam-macam ya. Ada training, ada sertifikasi, ada juga mentoring, ada coaching. Ya, nah, ini bisa dilakukan. Nah, kita alhamdulillah ada Gakopsa ya sebagai sekunder. Nah, ini bisa teman-teman bergabung untuk melakukan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 di atas ini bersama-sama dengan Gakopsa ya. Kita support ya. Nah, teman-teman kalau yang belum bergabung boleh bergabung atau paling tidak mengikuti program-program yang Gakopsa laksanakan. Salah satunya dengan Gakopsa Talk ini. Nah, bagaimana sih peranan koperasi sekunder? Kan ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Nah, peran koperasi sekunder adalah tentunya sebagai supporting unit dari ada ada dua minimal ya kalau koperasi sekunder simpan pinjam ada financial support ya dukungan finansial dan ada technical support ataupun support teknis ya. Apa yang dilakukan? Nah, misalkan ada learning center kita ya, pelatihan, sertifikasi. Ya, saat ini kita sertifikasi udah online ya, jadi jauh lebih murah dibandingkan kalau kita offline gitu. Kemudian ada layanan kredit biro nih, buat teman-teman yang belum bergabung, boleh menggunakan fasilitas layanan kredit biro. Apa sih kredit biro? Nah, mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, ini saya sampaikan. Jadi kredit biro itu adalah kalau di BI itu atau di OJK itu ada SLIK ya, Sistem Laporan Informasi Keuangan. Nah, seringkali yang jadi masalah itu banyak yang mengajukan kredit ke koperasi ini adalah orang-orang yang mohon maaf sudah ditolak sama lembaga keuangan yang lain. Ya, ke bank, ke leasing, ya, ke pinjol bahkan gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan screening atau penyaringan eh, orang-orang yang tanda kutip mempunyai kredibilitas yang jelek, yaitu dengan menggunakan slik ini gitu ya. Nah, kalau kita karena kita tidak di bawah OJK, kita menggunakan kredit biro swasta, namanya CLIK, slik gitu. Pak, saya belum bisa bayar ke celik langsung. Nah, sekarang bisa melalui Gakopsa. Ya, fungsinya apa? Ya, fungsinya adalah untuk manajemen risiko. Jangan sampai ya kita itu dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, dapat kredit nanti dari kita macet. Nah, ini salah satu manajemen risikonya adalah dengan menggunakan fasilitas layanan kredit biro ke Gakopsa. Silahkan ya buat teman-teman, termasuk karyawan. Karyawan juga harus hati-hati ya. Kita harus bisa melakukan seleksi ya. Bahkan sekarang kan untuk pengurus pengawas itu seliknya harus bersih ya. Seliknya harus bersih. Nah, nanti ada fit and proper ya, uji kepatutan dan kelayakan pengurus pengawas. Nah, itu syaratnya harus melampirkan laporan seliknya. Nah, jadi silahkan bisa menghubungi kami ya di Gakopsa untuk kerjasama ya, baik karyawan, pengurus, pengawas. Ya apalagi karyawan ya. Kalau karyawan dia sendiri kredit
pinjolnya banyak itu lebih cenderung untuk melakukan fraud. Ya, pengalaman di kami itu kalau dia pinjamannya banyak, bermasalah di mana-mana gitu ya, apalagi pinjol, wah itu resiko untuk melakukan fraud. Nah, ini kita juga Koperasi Ekonomi ini forum kolaborasi koperasi ya, baik termasuk yang koperasi sekarang yang lagi merah putih nih, yang lagi rame. Nah, silahkan ya, kita ada banyak sekali forum-forum. Nah, salah satunya di Gakopsa ini adalah untuk meningkatkan skill, knowledge gitu ya, dan informasi-informasi update ya dengan Gakopsa ini. Nah, kemudian dukungan advokasi dan regulasi ya. Nah, kita juga termasuk aktif ya di dalam memberikan advokasi kepada dinas ya, eh, maupun kita memberikan masukan-masukan regulasi ya. Alhamdulillah ya, kami juga sering diminta masukannya oleh Kementerian Koperasi, oleh anggota dewan gitu ya. Nah, ini bagian dari dukungan buat gerakan koperasi ya gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasi ya. Nah, ada koperasi yang bisa menurunkan NPF-nya dengan mempraktekkan ataupun melaksanakan apa namanya SOP sebelum dianalisis kredit itu harus dilakukan celiknya dulu gitu ya. Kalau celiknya skornya jelek, rendah gitu ya, atau berisiko tinggi, nah dia akan menolak gitu ya. Jadi sebelum kunjungan ke lapangan itu udah di scoring dulu kreditnya dengan celik. Ya kalau jelek ya jangan. Dan ini alhamdulillah beberapa ya koperasi ini NPF-nya turun dengan menjalankan screening dengan kredit biro ini. Nah, digitalisasi koperasi konsumen. Ada salah satu koperasi konsumen itu juga melakukan pemasarannya melalui apa namanya TikTok ataupun melalui ini gitu ya, melalui marketplace atau bahkan membuat marketplace sendiri untuk anggotanya ya. Kemudian penguatan SDM koperasi ya, ada salah satu BMT daerah Majalengka itu pokoknya setiap ada pelatihan dari Gakopsa pasti selalu ikut ya, selalu ikut gitu. Dan alhamdulillah memang koperasinya menjadi percontohan gitu ya, menjadi percontohan salah satu koperasi yang bagus gitu ya. Kemudian engagement anggota. Nah, ini juga penting ya, tadi sesuai dengan pertanyaan gimana cara meningkatkannya. Tentu harus ada pendidikan ya. Kita harus melakukan istilahnya CRM ya, Customer Relationship Management ya. Ya idealnya memang semua koperasi itu harus punya database anggota ya. Database bukan hanya nama saja ya, bukan hanya nama saja, tapi juga misalkan tanggal lahirnya ya, kemudian juga usianya gitu. Karena nanti pendekatan ataupun treatment-treatment yang dilakukan kepada nasabah ataupun customer itu akan beda-beda gitu. Kita deal atau kita melakukan sesuatu hubungan dengan SDM yang generasi Z itu akan berbeda dengan ketika kita melakukan transaksi dengan generasi X misalnya. Nah, ini tentu harus by data gitu ya. Nah, makanya perlu ada CRM, Customer Relationship Management, dari sisi akuisisi data, kemudian pengolahan data, dan bagaimana menjadikan data ini sebagai insight ataupun wawasan ketika kita melakukan suatu treatment ataupun program gitu ya. Nah, ada salah satu koperasi itu dia sekarang sudah mulai melakukan notifikasi mengingatkan simpanan wajib ya kepada seluruh anggotanya. Ini kan simpanan wajib ini banyak terjadi bukannya menjadi wajib tapi malah sunnah, bahkan mubah gitu ya. Dibayar nggak apa-apa, nggak dibayar nggak apa-apa gitu. Nah, ini kan bahaya. Padahal kekuatan utama koperasi ini adalah anggota yang melakukan partisipasi aktif.
Itu salah satunya dengan membayar simpanan wajib. Nah, ketika misalkan diingatkan simpanan wajib ini setiap bulan pakai WA, pakai SMS gitu ya. Nah, ini alhamdulillah ya, apa namanya, tingkat partisipasinya naik. Nah, ini juga harus diukur ya teman-teman. Untuk tingkat partisipasi anggota itu harus diukur. Kan kalau di pembiayaan mah ada NPL ya, non-performing financing, yaitu rasio pembiayaan bermasalah dibandingkan total pembiayaan. Nah, kalau di dalam engagement ini, teman-teman juga harus mengukur tingkat partisipasi, misalkan pembayaran Simba. Pembayaran Simba, taruhlah misalnya anggota ada 100. Simpanannya wajibnya misalkan sebulan taruhlah 20.000. Berarti kan 20.000 kali 100 itu harusnya ada 2 juta tuh modal baru setiap bulan. Nah, ternyata misalkan yang bayar hanya 10 orang ya. Nah, berarti rasio partisipasinya baru 10%. Nah, ini upaya kita bagaimana untuk meningkatkan partisipasinya ya. Idealnya partisipasi itu ya di atas 70%, 80%. Nah, itulah sebetulnya kekuatan dari berkoperasi gitu. Coba bayangkan kayak misalnya di BMT Itkon aja ya yang ada anggotanya sampai 20.000 ya. Kalau 50% saja taruhlah 10.000 itu aktif membayar simpanan, itu udah berapa miliar dalam setahun gitu untuk penambahan modal. Nah, ini gitu ya. Nah, ini untuk KDKMP juga mungkin ada beberapa ya. Pak Lutfi saat ini ada berapa yang gabung dari Koperasi Merah Putih? Ada 10 sampai 15 koperasi dari KDMP, Pak Dik. Nah, ya buat KDMP ini sebetulnya peluang. Peluang sangat besar. Sangat besar. Untuk itu bahkan ada salah satu koperasi kita di Jawa Barat ini juga. Halo, masih kedengaran? Jelas-jelas Pak Masih Dik, agak Bapak. terputus. Masih, Masuk. Oh ya, Masih. soalnya ada tulisan your connection unstable. Sorry ya. Nah, ada salah satu koperasi itu yang gabung ya, koperasi ini koperasi, koperasi konsumen, dia melebur menjadi koperasi merah putih. Ya, belum apa-apa dia udah dapat CSR dari Kimia Farma untuk membuat apotik. Itu CSR loh, hibah. Hibah ya. Nah, ini juga buat teman-teman yang koperasi merah putih, coba cari peluang-peluang, jangan dulu minjem ya menurut saya. Jangan dulu minjem ke Himbara kalau belum jelas bisnisnya. Tapi coba hubungin dulu BUMN, BUMN karena mereka didorong untuk CSR juga disalurkan melalui koperasi merah putih ini. Ya, pupuk ya dengan Pupuk Indonesia, ada juga dengan Kimia Farma ya untuk apotek gitu ya. Ada juga dengan Pertamina ya untuk gas. Nah, itu coba karena setahu saya yang koperasi yang saya tadi ceritakan itu dia luar biasa tuh supportnya dari BUMN itu juga sangat besar. Nah, ini juga studi kasus ya dan inspirasi buat teman-teman Koperasi Merah Putih yang baru berdiri karena belum sampai 1 tahun kan. Nah, ini silahkan eh, aktif juga seperti ini ya. Aktif di komunitas-komunitas seperti ini karena dengan adanya aktivitas seperti ini teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi, mendapatkan jaringan. Nah, ini yang mahal ya. Karena kan katanya ada istilah your network is your net worth gitu ya. Jaringan Anda adalah kekayaan Anda gitu. Jadi kalau kita berjaringan, berjejaring, apalagi kita koperasi, koperasi kan salah satu prinsipnya adalah kerjasama ya antar koperasi. Nah, ini mudah-mudahan kita berharap Koperasi Merah Putih ini juga bisa menjadi salah satu pilar ya gerakan koperasi di Indonesia. Demikian mungkin topik pembahasan dari saya ditutup dengan eh, eh, quote ya dari saya, saatnya transformasi, saatnya koperasi naik kelas. Demikian Pak Lutfi ya, saya tutup materi dari saya.
Atau sambil dibahas pertanyaan atau gimana Pak Lutfi? Ya, sambil bahas pertanyaan kita diskusi Pak Adi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tadi yang belum disampaikan. Jumlah minimal tadi yang dari Pak Marwan Estra Bangun sudah dijawab ya. Bagaimana cara memotivasi anggota agar mau berbelanja di koperasi? Tadi Pak Adi juga sudah sampaikan ya, Ibu Supanci Darmasi ya. Kemudian yang berikutnya yang dari Pak Muhammad Ilham. Bagaimana menyikapi perubahan aturan koperasi yang sering berubah-ubah dan membingungkan, ditambah prosedur administrasi yang panjang? Ini gimana nih Pak Adi? Dari Pak Muhammad Ilham. Ya, Pak Mau Ilham dari koperasi apa nih kalau boleh tahu? Bisa di chat Pak Muhammad atau bisa Simpan langsung? pinjam kah? Atau konsumen kah? Saya dari koperasi belum bergerak, mohon izin Pak Adi. Saya Muhammad Ilham, Oke ya, saya asumsikan koperasi aja KDMP koperasi Bapak, simpan ya, pinjam. Desa Karena koperasi simpan Ngalingatu. pinjam ini yang paling banyak regulasinya. Pak Dari Ilham dari koperasi Desa KDMP. Merah Putih, Halo Pak. KDMP Oh, Ngalingatu, Merah Putih ya? Provinsi Sulawesi Tenggara, ya Kabupaten Kolaka Timur Bapak. Oke. Yes. Oke, ada solusi ya Pak Ilham. Nah, nanti Pak Ilham itu eh, 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 coba gabung dengan Kopdes Online ya. Nah, itu ada informasi tentang aturan-aturan terkini dari koperasi. Kopdes.online kalau nggak salah. Kopdes.online. Silakan masuk ke situ. Itu ada informasi-informasi aturan koperasi terkini. Dan gimana supaya nggak bingung? Nah, itu koperasi Merah Putih itu pasti ada pendamping. Ada pendamping. Nah, silahkan hubungi pendamping Anda. Nah, kalau nggak ada, ya silahkan. Ya, kita terbuka juga kalau mau diskusi ya dengan Pak Lutfi dari Gapopsa atau dengan saya. Kebetulan saya juga kemarin ikut training the trainernya Kopdes Merah Putih. Ya, nah, itu sebetulnya udah ada juga namanya chatbotnya. Jadi kalau teman-teman Koperasi Desa Merah Putih bingung nih, ada chatbot yang dibuat oleh Asosiasi Konsorsium Pancasila, yaitu asosiasi para pendamping lah intinya ya, pendamping Koperasi Merah Putih itu. Nah, dengan chatbot itu bisa ditanyakan apa yang membingungkan gitu ya. Nah, itu silahkan bisa. Gitu. Nah, yang jelas mah menurut saya Pak Ilham harus aktif ya ikut komunitas-komunitas seperti ini ya supaya bisa untuk saling tukar informasi dan bertanya. Kemudian apalagi Pak Lutfi yang celik ya. Ya, klik. Ya celik ini fungsinya sama dengan selik karena sumber datanya adalah Slik Plus. Ya, kalau selik itu hanya selik saja. Nah, kalau celik ini ada juga lembaga-lembaga yang tidak masuk selik seperti koperasi. Koperasi kan nggak harus melaporkan informasi debiturnya, ya. Nah, tapi ketika dia gabung dengan celik, maka dia wajib melakukan pelaporan. Jadi celik itu malah datanya lebih bagus daripada selik. Kenapa? Karena sumber datanya double dari selik utama sebagai sumber utama sama dengan celik. Itu. Nah, jadi secara manajemen risiko itu lebih bagus ya karena data dari selik plus data dari non selik. Nah, ini kelebihannya celik. Itu Pak Lutfi. Bagaimana cara mengaksesnya? Silakan hubungi Gapopsa ya, ada Pak Lutfi, ada Pak Irfan ya, untuk bekerja sama dengan Gapopsa untuk mendapatkan apa namanya eh, apa akses ya kepada celik ini. Kerjasama dulu yang jelas. Oke, selanjutnya Pak Ahmad Sobari nih sudah mengacungkan raise hand. Iya, Mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Adi. wabarakatuh. Iya, Waduh, udah udah lama lama Pak. nggak ketemu nih Pak Sobari nih. Iya Pak. Eh, Iya. eh.
Pak, ada sedikit nih yang tertarik dengan apa tadi itu solusi apa ya mengenai kompetensi SDM, Pak. Hmm. Mungkin nyambung dengan pertanyaan Pak siapa ya itu mengenai apa perbandingan atau rasio akun officer itu Pak untuk KSP Pak. Satu itu, keduanya untuk rujukan sistem penggajian karyawan KSP itu seperti apa ya Pak ya? Paling sementara dua dulu Pak itu. Sebenarnya banyak yang Oke, pengen dikonsultasi. siap. Nah, itu yang pertama mengenai rasio. Jadi gini ya, kalau saya ideal nih ya. Kalau ideal itu memang perbandingan 1 banding 1 miliar, Kang. Masalah jumlah anggotanya silahkan lah, gitu ya. Ya, kalau yang paling ideal itu 1 banding 1 miliar. Kenapa 1 miliar ini rasionya seperti itu? Kalau kita ngasih pembiayaan 1 miliar, margin atau jasa yang kita dapatkan 1 miliar itu kan lebih kurang. Let's say misalkan kita ngasih jasanya itu 2%. Berarti kan 20 juta ya. 20 juta. Nah, 20 juta itu pembagiannya apa? Nah, 5 juta untuk SDM, 5 juta untuk operasional, ya, 5 juta untuk keuntungan. 5 juta lagi untuk cadangan resiko gitu. Ya 20 juta itu kasarnya lah gitu seperti itu. Itu ideal, Pak. Tapi memang kan kondisinya nggak seideal itu gitu. Nah, makanya teman-teman harus punya perencanaan, rencana strategis. Gimana supaya kooperasinya itu, karena mau nggak mau, suka nggak suka ada skala keekonomian. Ya, gimana supaya karyawan termotivasi? Kan kesejahteraan. Gimana cara meningkatkan kesejahteraan? Ya dengan meningkatkan produktivitas. Apa itu produktivitas? Rasio, ya, seberapa bagus SDM itu menghasilkan kontribusi. Gitu. Jadi kalau misalnya koperasinya mau besar, mau bagus, karyawannya mau apa betah juga karena sistemnya bagus, ya memang harus nominalnya besar gitu. Nah, makanya idealnya memang ke depan itu penggunaan digitalisasi, ya, teknologi, informasi, ini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, Pak. Nah, yang berikutnya, bagaimana sih penggajian yang ideal? Kan remunerasi istilahnya. Kan remunerasi itu ada dua ya. Ada yang disebut dengan basic salary, ya. Ada yang kedua itu insentif. Jadi intinya gitu ya. Jadi namanya remunerasi itu ada dua. Pertama basic salary. Yang kedua insentif, tunjangan. Ya, nah basic salary itu silahkan gunakan tabel biasanya. Maya ada golongan gitu ya, ada apa namanya pangkat gitu ya, ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman di ASN kan ada tuh berdasarkan golongannya, berdasarkan pendidikannya, silahkan. Itu namanya basic salary. Ada juga tunjangan. Nah, tunjangan itu tentu idealnya kan ada tunjangan yang sifatnya fix, ada yang tunjangan yang sifatnya variabel gitu ya. Yang fix misalkan tunjangan keluarga, ya tunjangan taruhlah transportasi gitu. Tapi ada yang sifatnya insentif. Nah, idealnya ada juga Pak yang insentif ini misalkan kalau dia achieve target keuntungan atau laba, nah ada tunjangannya. Seperti itu, Pak. Ya, Pak, boleh satu lagi Pak? silahkan. Nah, cuman satu lagi sebelumnya, rasionya idealnya Pak ya. Rasio BTK itu idealnya nih maksimal 40% dari pendapatan. 40%. Ya. Pak, yang satu lagi tadi itu terkait tantangan utama koperasi minimnya digitalisasi, Pak. Ini Mm. berkaitan dengan sekarang itu transisi atau apa ya perubahan regulasi terutama untuk itu, Pak. Kayak pencatatan atau sistem dari apa yang saket ke EP, Pak. Kita memang masih kebingungan deh. Ya, ya. Dari saket EP-nya itu sedangkan data sekarang pencatatan yang sekarang itu masih menggunakan apa ya yang lama lah orientasinya ke SAK etapnya itu. Nah sekarang kan laporan-laporan ke dinas harus dengan apa FP gitu, apalagi harus dengan retrospek 2 tahun ke belakang. Nyikapinya gimana nih Pak? Ya. Makasih ya teman-teman bagi yang belum mengetahui. Jadi
kalau nggak salah itu peraturan Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2024 ya. Itu Nomor dua. tentang nomor 2 ya. Nomor Ya, dua. nah, itu jadi ada namanya SAK EP ya. Itu pengganti SAK etap. Jadi kalau dulu tuh SAK etap, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas Untuk publik. Nah, sekarang jadi SAK EP, entitas privat. Entitas privat. Nah, ini memang ada beberapa perubahan. Nah, tapi menurut saya jangan khawatir, Pak. Nanti eh, silahkan dilaporkan dulu seperti biasa. Nah, nanti nanti ada masukan-masukan kan dari dinas gitu. Kalau idealnya memang, Pak, kita ada akuntan publik ya, akuntan publik, auditor eksternal yang bisa memberikan masukan-masukan ya. Nah, atau silahkan Bapak nanti koordinasi dengan Pak Lutfi ya tentang boleh, boleh. SAKEP ini ya. Karena memang Iya, Pak. SAKEP ini masih sangat baru ya, dan ini kita mohon maaf ya, koperasi ini adopsi sangat cepat, Pak. BPR aja itu 3 tahun ke depan baru pemberlakuannya. Di koperasi ini langsung diberlakukan ya. Udah Ya, tidur. jadi wajar lah kalau banyak Betul. pertanyaan-pertanyaan tentang standar akuntansi yang baru ini. Tapi sambil jalan saja, Pak. Jalan Ya, aja boleh, sambil Pak. jalan, sambil jalan saja. Yang paling penting adalah Bapak sudah melakukan pencatatan yang belum bagus. Ya. Udah sistem. Nah, nah, nanti kita juga kalau dari USI itu setahu saya ada aplikasinya, Pak. Aplikasi kalau misalnya mau berubah menjadi pelaporannya SAKEP itu nanti bisa. Nah, nanti setelah ini kan ada materinya Bu Eka ya. Nah, itu udah ada aplikasi setahu saya. Kalau Bapak pakai USI, aplikasi langsung mengkonversi dari SAKEP, SAK etap menjadi SAKEP. Ya, betul nggak Pak Bu Eka? Masih monitor Bu Eka? Iya, Harus ya. betul, Pak. Nanti ada Nah, aplikasi tambahannya untuk yang sekarang nah, sudah pakai USI. Wah, mantap nih. nah. Dapat. Siap. Baik, mungkin dari saya sementara itu dulu ya Pak Lutfi. Nanti diskusinya setelah presentasi Bu Eka ya, biar biar komprehensif. Pak Hadi, makasih Pak Hadi. Iya. Sama-sama Pak Ahmad Sobari. Eh, Pak Adi tadi ada dari KDMP Angsana Tanah Bumbu. Tanah Tanah Bumbu itu di mana? Kalimantan Selatan ya? Iya Pak, Kalimantan Selatan. Oke, silahkan. Namanya siapa ya Pak? Silahkan namanya dan sampaikan pertanyaannya Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi perkenalkan saya Waalaikumsalam. Tisnaidi Pak, Ketua KDMP Angsana Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Nah, cuma saya lihat di sini di absen cuma kayaknya saya doang nih yang absennya KDMP nih. Gitu. Ini pertanyaannya agak apa ya? Mungkin masuk ke tema, tapi saya tadi dengar ke Bapak sempat jadi trainernya, ditunjuk trainernya KDMP. Nah, saya di kami ini, di daerah ini banyak yang bingung juga, Pak, teman-teman KDMP itu. Karena belum ada instruksinya kalau kami ingin bergerak eh, untuk penarikan iuran pokok maupun iuran wajibnya. Gitu. Jadi kami belum berani nih Pak. Sedangkan antusias dari masyarakat desa ini banyak yang menanyakan ya. Gitu. Walaupun memang untuk simpan pinjam kami belum berani untuk memulainya nanti ya kalau sudah apa pengambilan iuran wajib maupun pokoknya. Nah, yang mau saya tanyakan seandainya nih gitu kan, kami memulai dulu dari iuran pokok dan wajib anggota seperti itu. Nah, uh, sistemnya atau panduannya seperti apa ya Pak? Mungkin pencatatannya atau mungkin ada buku tabungan atau apa gitu. Nah, itu yang kami ingin tanyakan atau bimbingannya seperti apa Pak? Gitu. Karena kami agak takut ya, sensitif nih masalah uang nih, gitu kan. Gitu. Tapi kami pengennya ya bergerak secara mandiri dulu sambil menunggu pencairan himbara gitu. Nah, seperti apa Pak masukan atau bimbingannya kepada kami di daerah ini? Baik, makasih Pak. Baik, makasih ya. Pak siapa barusan teh?
Kusnaidi, Pak. Pak Kusnaidi ya dari KDMP Angsana Tanah Bambu. Ya, memang ya namanya juga tuntas ya turun dari atas ini memang banyak kebingungan karena yang bawahnya sendiri masih belum tahu apa yang harus dikerjakan. Nah ini eh, kalau dari kami ini Pak ya dari trainer itu menyarankan memang kalau sudah ada legalitasnya, Bapak itu sudah boleh melakukan jadi simpanan itu bukan harus oleh koperasi simpan pinjam ya. Semua koperasi itu harus menarik simpanan. Nah, karena kan sumber dana utama koperasi itu adalah dari anggota, gitu, bukan dari himbara. Idealnya sih gitu. Dan bukan dari himpunan himpunan bank negara. Nah, jadi boleh Pak, ketika Bapak sudah ada kan Bapak ngomong-ngomong nih Pak Kusnaidi ini koperasinya sudah ada legalitasnya kan? Ada semacam akta pendirian dari notarisnya, dari Kemenkumhamnya udah ada ya Pak ya? Ya, alhamdulillah udah semuanya ya, Pak. Bahkan Ah, sip, rekening bank aja kami udah bikin dua dari BRI sama siap BSI. Dan unit Pak, usahanya juga sudah pengajuan BRI Link dan BSI Agen. keren, sip. Pak Kusnaidi, jalan aja Pak. Jalan aja Bapak melakukan penagihan iuran wajib ya ataupun simpanan wajib karena itu adalah kewajiban dari anggota. Dan kita kewajiban pengurus adalah mengingatkan anggota untuk bayar kewajibannya. Nah, jadi boleh Pak. Nah, bagaimana pencatatannya? Bapak harus punya buku Nah, simpanan wajib ya, hmm, buku simpanan wajib atau kartu simpanan wajib gitu ya. Bikin aja kartu lah simpanan wajib ya anu berapa gitu yang sederhana seperti itu tapi direkap nanti oleh pengurus bendahara biasanya ya. iya. Kalau sudah ada manajernya atau pengelolanya itu lebih bagus lagi. Tapi minimal oleh sama bendahara itu dicatat ada pembukuannya, ada buku kan ada 16 buku tuh. Salah satunya adalah buku simpanan wajib, Pak. Itu harus ada datanya. Ya. Nah, Iya. jadi nanti berdasarkan slip setoran ataupun kartu simpanan wajib dan simpanan pokok itu Bapak melakukan pencatatan di aplikasi gitu ya. Nah, itu kalau aplikasinya Bapak belum ada, nah sementara pakai Excel boleh ya. Tapi kalau mau yang lebih canggih pakai USI ya. Nah, ini nanti materinya setelah materi dari saya. Iya, Itu baik. mungkin sementara. Sama satu lagi, Pak, izin kalau boleh. Aduh, mangga. Ya, ini misalnya kita sudah penarikan nih iuran pokok dan wajib anggota gitu kan. Nah, terkumpullah sejumlah dana gitu ya atau uang dari anggota itu. Nah, terus kita juga punya nih Pak, ada investor dari misalnya unit usahanya yang lain, misalnya kolam dan aquaponik gitu kan. Nah, Hmm. terus untuk pembagian SHU-nya nanti eh, yang investor ini disatukan dengan anggota koperasi yang lain atau gimana Pak? Apa tersendiri nih untuk misalnya investor tersendiri gitu kan, pembagian bagi hasilnya atau nanti yang iuran anggota sama ini tuh usahanya bagi hasilnya tersendiri gitu atau digabungin gimana gitu. Nah, jadi kalau untuk itu Bapak bisa menggunakan instrumen namanya modal penyertaan. Ya, instrumennya adalah namanya modal penyertaan. Nanti bahkan silahkan searching ya di Google untuk modal penyertaan ini. Ya, nanti kan untuk investasi misalkan investasinya apa Pak? Misal kolam ya tadi ya. Ya, kolam. Nah, misalkan berapa kebutuhannya. Nah, itu kan investornya apakah satu orang, apakah dua orang, atau ada juga modal koperasi. Kalau di syariah namanya musyarakah ya, syirkah. Itu kan nanti bagi hasil sesuai dengan porsi modalnya. Nah, itu dipisahkan, Pak. Dipisahkan dengan bagi hasil atau SHU untuk anggota. Idealnya seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi nanti ada perjanjian modal penyertaan ya antara investor dengan koperasi dalam hal ini diwakili oleh pengurus ya. Iya. Ya, siap.
Cukup jelas Pak Kusnaidi ya? Kalau Pak, sudah ada gambarannya. Oke ya, mudah-mudahan nanti bisa terus berjalan dan berkembang Iya, KDMP-nya Pak. iya. Terima Eh, kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, pada kesempatan kali ini tadi salah satu bahasan Pak Adi adalah beberapa PR gerakan koperasi itu salah satunya adalah masalah digitalisasi koperasi. Nah, pada kesempatan kali ini juga mungkin nanti juga akan menjawab seperti yang tadi pertanyaan Pak Ahmad Sobari, bagaimana proses pelaporan ketika dia harus mengacu pada SAKEP ya, entitas entitas publik ya, yang di mana ada perubahan dari SAK etap ya, entitas tanpa akuntabilitas publik gitu loh. Nah, itu yang nanti mungkin nanti yang tadi SAKEP tadi bagaimana proses pelaporannya nanti mungkin bisa akan disampaikan oleh Ibu Eka Nuryanti dari PT USI ITS. Kami harap terkait dengan teknologi ini, Bapak-Bapak Ibu bisa menyimaknya, sehingga nanti paling nggak ada insight baru, sudut pandang yang lebih menarik terkait bagaimana koperasi kita bisa mengolah data dengan baik terkait anggota, sehingga tadi yang ada pertanyaan terkait dengan bagaimana engagementnya juga itu bisa dioptimalkan ketika kita dimaksimalkan ketika kita menggunakan fasilitas digitalisasi bagi eh, penguatan keterikatan anggota pada koperasi kita masing-masing. Mangga kepada Bu Eka saya persilakan Bu Eka. Iya, terima kasih Pak Lutfi. Izin share screen ya Pak ya. Mangga. Hmm, Udah muncul Pak? Udah ya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat bertemu online ya ini dengan teman-teman dari koperasi. Rata-rata koperasi ya Pak ya untuk yang gabung pada hari ini. Semua koperasi Bu. Oke, baik. Perkenalkan sebelumnya nama saya Eka Nuryanti dari PT USI ITS. Tadi saya udah menyimak ya sedikit terkait bagaimana menghadapi koperasi di zaman sekarang gitu ya. Gitu ada beberapa tantangan-tantangan yang memang harus kita selesaikan. Salah satunya bisa jadi dengan solusi ini pengembangan koperasi berbasis aplikasi mobile. Juga mungkin saya juga sudah lihat ada beberapa yang sudah memakai USI ya yang gabung pada hari ini. Nanti bisa sharing atau tanya jawab di akhir ya setelah mungkin saya ada penjelasan sedikit. Nah, ini untuk positioning institusi keuangan mikro dalam ekosistem ekonomi dan keuangan nasional di tahun 2025. Nah, ini memang BI ini fokus ya untuk di tahun 2025 ini. Nah, ini ya untuk membesarkan mikro. Nah, ini 83,1 juta orang unbank ya membuka akses keuangan digital. Jadi yang sekarang itu bisa jadi memang sangat besar peluang untuk koperasi LKM BPR ya. Jadi memang 83,1 juta ini memang masih belum tersentuh oleh kita gitu ya. Makanya memang dan masih ada 62,9 juta UMKM ya. Jadi ini dari Digital Economy and Finance Ecosystem kita masih sangat sangat banyak peluangnya di Indonesia ini ya. Ini di finansial sektornya juga, di real sektornya juga gitu. Jadi dengan digitalisasi semua dapat terkoneksi gitu. Jadi harapannya memang koperasi kita ini naik kelas tadi ya sesuai dengan
motivasi di akhir yang Pak disampaikan, bagaimana caranya koperasi kita ini tidak dipandang sebagai koperasi yang jadul, yang lama gitu ya, karena kan sekarang sudah modern, bahkan aplikasi-aplikasi koperasi juga tidak kalah kerennya dengan aplikasi bank gitu ya. Nah, selanjutnya pengelolaan administrasi koperasi yang pertama menerapkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, lalu memiliki sistem pencatatan yang teratur dan terstruktur. Tadi mungkin kalau yang sudah memakai aplikasi kita tahu ya bagaimana caranya. Yang pertama mungkin cara memasukkan uang yang ada di berangkas ya, terus masuk ke sistem kita mengeluarkan, terus ada juga mungkin tadi setoran simpanan wajib yang bagaimana sih kalau misalnya ada yang store simpanan wajib tuh masuknya uangnya kemana, apakah masuk ke aset, kewajiban, dan lain sebagainya, itu sudah ada di neraca dan laba rugi kita ya. Dan memiliki staf yang terlatih dan berkualitas dalam mengelola administrasi koperasi. Nah, ini juga mungkin kita bukan hanya sistemnya yang harus bagus, tapi kita juga harus memiliki SDM yang terlatih, yang mana mungkin nanti harus terus pelajari tadi betul ya, SAKEP, SAK etap itu perbedaannya apa aja sih gitu ya. Harus mengadopsi teknologi terbaru, menjaga keamanan dokumen dan data, dan menerapkan sistem audit internal gitu ya. Jadi memang pengelolaan administrasi koperasi ini selain tadi harus terdigitalisasi, kita juga butuh SDM-SDM untuk mendukung semuanya berjalan dengan lancar gitu. Nah, selanjutnya, peran IT itu apa saja sih gitu ya dalam meningkatkan pelayanan dan bisnis koperasi. Jadi, kalau misalnya kita hanya input data saja mungkin ya, hanya masukin jurnal harian, simpanan dan lain sebagainya mungkin kurang nendang ya. Tapi kalau misalnya dengan digitalisasi koperasi, peran IT ini kita dapat meningkatkan funding, ya meningkatkan fee base, harus meningkatkan financing juga gitu. Jadi bagaimana eh, kalau di funding ini IT bisa membantu koperasi agar bisa mendapatkan dana sebesar-besarnya dan semurah-murahnya. Tadi ya kalau koperasi Merah Putih mungkin belum dapat orang-orang yang sekitarnya belum percaya nih bagaimana setor semua buktinya mana dan lain sebagainya. Nah, dengan peran IT ini bisa ada juga kan mobile banking yang mana nanti mungkin anggotanya bisa melihat simpanannya. Pas udah setor itu nanti bisa melihat simpanan wajibnya berapa, simpanan pokoknya berapa, dan simpanan sukarelanya berapa. Nah, ini dari financing juga sama ya, bagaimana IT bisa membantu koperasi dalam menjalankan kredit yang lebih kompetitif ya, bunga kecil atau margin kecil ya, menguntungkan sumber dana murah, aman, dan efisien gitu. Nah, selanjutnya tadi mobile banking pun bisa meningkatkan fee base ya, karena setiap transaksi anggota itu ada bagi hasil untuk koperasinya itu sendiri, dan harganya itu biasanya kompetitif juga, tidak lebih mahal dari yang luar gitu. Jadi peran IT ini selain ada laporan keuangannya, kita juga bisa funding, financing ya, dan mendapatkan fee base tambahan. Oke, selanjutnya ini solusi layanan bisnis keuangan digital koperasi. Nah, peran IT dalam meningkatkan pelayanan dan bisnis koperasi. Nah, ini tadi ya, funding, financing, fee base itu maksudnya apa sih gitu ya? Emang ada produk apa saja yang bisa dipakai untuk koperasi gitu ya? Yang biasanya koperasi mungkin hanya pakai buku satu lembar, atau misalnya laporan keuangannya hanya pakai Excel. Nah, untuk di zaman sekarang, koperasi modern, koperasi digital ya, kita ini sudah bisa menjual pulsa, PLN, payment ya, pembayaran tagihan, transfer VE, bahkan ATM non kartu pun kalau misalnya koperasi yang sudah besar terus atau punya
ada pesantren, misalnya pesantren ada koperasinya, pengen ada ATM, kita pun sudah punya teknologinya gitu. Jadi kalau dulu mungkin hanya bank saja ya yang punya ATM, sekarang bahkan koperasi juga kalau misalnya memang dibutuhkan itu bisa ada ATM. Terus juga eh, anggota kita bisa tarik tunai di Indomaret. Ini sangat memudahkan ya, tidak harus datang ke koperasi. Mereka bisa ngambil tabungan ke Indomaret terdekat gitu ya, atau mungkin Alfamart kalau nggak salah sekarang juga kita sudah mulai kerjasama Indomaret Alfamart. Lalu transfer online bank, tarik tunai bank, top up e-money, remittance, dan kris. Ya, kris kan sekarang sudah menjadi kebutuhan ya. Kalau misalnya di kota-kota besar, ini biasanya sudah tidak megang uang cash, semuanya sudah transaksi melalui kris gitu. Jadi solusi layanan ini bukan untuk bank, sekali lagi ini sudah bisa dipakai oleh koperasi Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi eh, tadi ya BI juga targetnya banyak yang memang koperasi itu harus sudah mulai terdigitalisasi gitu ya, karena harapan besarnya kan pemerintah juga eh, sudah memerintahkan untuk ada KDMP ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih gitu. Jadi mudah-mudahan dengan digital koperasi ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengelola koperasinya. Nah, ini selanjutnya untuk eh, memperluas jangkauan layanan ya. Nah, ini koperasi kita tuh bukan hanya laporan keuangan, tadi saya sudah sampaikan, kita juga bisa memiliki koperasi mobile ya, atau misalnya mobile banking seperti bank pada umumnya, bisa juga kirim WhatsApp ke anggota, blast, promosi, dan lain sebagainya, SMS masking, ATM, dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat lengkap, termasuk kartu koperasinya juga sudah bisa. Nah, ini biasanya kita punya eh, klien yang dari pesantren juga biasanya anak-anaknya sudah belanja pakai kartu koperasi itu. Kartunya itu bisa dipakai belanja gitu ya. Nah, ini branchless, ini bisa untuk AO kita ya, atau petugas lapang kita memakai transaksinya sudah mau melalui handphone, tidak melulu harus datang ke teller setor uang gitu. Jadi ini account officer kita datang ke lapangan, transaksi real time online langsung di lapangan gitu. Nah, ini manfaat teknologi untuk pengawas koperasi nih. Apa aja sih manfaatnya dengan memakai sistem terdigitalisasi itu untuk pengawas? Tapi kan kalau misalnya memang belum ada audit internal, kita memang harapannya pengawas koperasinya lebih aktif lagi gitu ya. Nah, ini yang pertama, membantu pengawasan koperasi dengan menyediakan informasi keuangan secara real time dan akurat sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan meminimalkan resiko keuangan gitu. Jadi karena memang kalau sudah memakai sistem itu sudah real time ya, data keuangannya udah pasti sesuai dengan hari itu. Terus juga kalau misalnya ingin lihat profil anggota juga kita tinggal minta datanya ya, sudah lengkap gitu. Kita mau mengakses pembiayaan atau misalnya mau melihat plafon anggota itu berapa, itu sudah real time ada di sistem. Harus menyediakan sistem pelaporan otomatis sehingga memudahkan pengawas untuk memantau kinerja koperasi secara efektif dan efisien gitu. Jadi nggak harus lihat struknya satu-satu, terus datanya satu-satu, itu sudah ada pelaporannya. Pengen lihat detail jurnalnya pun pengawas tinggal narik laporan yang ada di sistemnya. Lalu menyediakan sistem keamanan yang canggih dan terintegrasi sehingga dapat melindungi data koperasi dan dari ancaman keamanan. Nah, ini ya, karena memang kita bisnisnya juga sama ya, melindungi data, terus juga kita kalau misalnya memang untuk keamanan juga sudah keamanan berlapis ya, gitu. Jadi insya Allah keamanan data koperasinya jauh lebih aman.
Yang keempat, menyediakan sistem analisa kinerja koperasi secara menyeluruh sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan potensi yang perlu diperbaiki. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngecek nih, kira-kira kas kita ini aman gak sih? Ada berapa sih kas kita gitu ya untuk Lebaran nanti? Apakah aman dari likuiditas dan lain sebagainya. Terus juga kalau misalnya NPF-nya sudah lebih dari 5% atau belum, itu sudah ada otomatis data yang bisa kita ambil di sistem OC gitu ya. Jadi benar-benar kalau misalnya Bapak Ibu memakai sistem ini sudah bisa melihat laporan-laporan atau kinerja koperasi secara menyeluruh gitu. Nah, ini model pengembangan dan penyelenggaraan layanan bisnis dan keuangan digital koperasi ya. Nah, ini ada yang swasembada. Ini yang pertama, koperasi membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan sistem layanan keuangan digital sendiri. Nah, biasanya biaya implementasi dan operasionalnya tinggi, jadi menyulitkan koperasi untuk pengembangan dan penyelenggaraan yang berkelanjutan. Jadi, kalau misalnya memang pengen mengembangkan sistem keuangan sendiri, memang akan agak berat ya untuk koperasi-koperasi baru gitu. Makanya kebanyakan koperasi itu ya udah Excel aja lah yang lebih murah gitu ya untuk koperasi-koperasi baru. Tapi kalau misalnya menyampaikan langsungnya, ya udah kita serahkan langsung ke USI yang sudah memiliki sistem, harganya juga lebih terjangkau. Itu biasanya sih banyak koperasi-koperasi baru yang memang memilih USI untuk laporan keuangannya. Nah, ini kerjasama keagenan. Koperasi bekerja sama sebagai agen penyelenggara layanan digital yang sudah ada. Nah, misalnya agen Laku Pandai, perbankan, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini mungkin koperasi hanya bertindak sebagai kepanjangan tanganan dan benefit berupa fee, yang mana fee-nya juga memang tidak terlalu besar. Lalu manage service, koperasi bersama dengan vendor IT ya, vendor sebagai pengembang dan outsourcer pengelolaan. Nah, jadi ini mungkin yang sekarang biasanya kita lakukan ya. Jadi koperasi menunjuk vendor untuk laporan-laporan keuangan dan digital lainnya. Yang terakhir biasanya ini harganya lebih tinggi ya untuk tujuan operasional, white label, co-brand, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kalau misalnya memakai sistem USI itu kalau belum memiliki tenaga yang memadai, misalnya belum ada IT, akunting juga belum ada gitu ya. Nah, ini yang pertama, kalau misalnya sudah memiliki SDM atau tenaga kerja, yang pertama biasa ya kita asesmen dulu, identifikasi sekarang memakai sistem apa dan lain sebagainya, desain sistemnya, integrasi dan SDM internal yang sudah ada akunting dan IT-nya. Terus kita implementasi, training, uji coba sistem dengan tim internal, dan go live ini monitoring bersama. Jadi kalau misalnya sudah ada akunting dan IT, memang pasti akan lebih memudahkan koperasi itunya sendiri. Tapi kalau misalnya belum memiliki tenaga memadai, belum ada akunting dan IT, biasanya kita waktu asesmen juga dipetakan dulu nih prosesnya gitu. Terus kesiapan untuk koperasinya bagaimana? Karena sekali lagi kalau misalnya sistemnya sudah oke tapi SDM-nya belum memadai, juga itu akan kerepotan nanti di akhirnya. Nah, makanya kita nanti ikut membantu juga manage koperasinya juga gitu ya. Bagaimana caranya dari awal sampai akhir, dan kita akan monitoring ketat koperasinya dan support secara penuh gitu untuk koperasinya. Tapi memang untuk koperasi-koperasi baru mungkin tidak semuanya ada IT ya gitu, dan tidak semuanya ada akunting, biasanya dikerjakan dulu sama bendahara atau sekretaris. Nah, itu mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut lagi.
Nah, ini apa aja sih aplikasi digital ekosistem ekonomi digital tuh apa aja nih yang untuk koperasi nih ya. Yang pertama ini core system. Nah, ini core system tuh sebuah layanan aplikasi real time ya. Jadi memang kalau misalnya Bapak Ibu biasanya bikin laporan itu manual atau di Microsoft Excel yang nanti memang untuk membuat laporannya juga butuh waktu yang lama. Nah, kalau memakai core system ini untuk semuanya ya ini sudah ada lengkap mulai dari customer service-nya untuk simpanan, pembiayaan, accounting, laporan-laporan apapun itu ya. Mau itu nanti Bapak Ibu butuh untuk laporan akunting laporan neraca selama 1 tahun itu tinggal 1 kali klik aja tidak harus ngitung manual lagi gitu ya. Terus juga untuk ngecek laporan pembiayaan kualitasnya seperti apa. Nah, itu juga sama tinggal buka saja laporannya. Jadi di sini laporannya itu sudah sangat lengkap. Jadi untuk core system merupakan langkah awal nih untuk menuju digitalisasi. Karena kan digitalisasi itu sangat luas ya. Karena berangkat dari core system ini, layanan e-channel yang lain bisa digunakan gitu. Jadi yang penting yang paling penting Bapak Ibu untuk memulai sebuah koperasi itu adanya core system ini. Nah, untuk EBS Lite ini bedanya apa sih dengan core system tadi? Nah, kalau core system tadi itu harus diinstal atau dipasang di desktop, laptop atau komputer Bapak Ibu. Nah, beda dengan EBS Lite ini lebih ringan karena menunya juga dipersingkat ya. Tapi memang ini kelebihannya itu web based bisa dibuka di mana saja, bisa di laptop, di handphone, di tablet gitu ya. Jadi ada pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau EBS Lite ini memang menu-menunya lebih sedikit dibandingkan dengan IBS Core yang tadi. Tapi memang untuk manfaatnya sama ya. Ini untuk mempermudah operasional lembaga, dapat terintegrasi langsung dengan layanan digital OSI lainnya ya, entah itu VA, KRIS, mobile banking, dan lain sebagainya. Mempermudah pelaporan lembaga, mempermudah manajemen inventaris dan kebutuhan lembaga lainnya gitu. Jadi ini mempermudah pekerjaan untuk koperasi-koperasi konsumen bisa ya, terus untuk koperasi-koperasi yang belum terlalu besar bisa memakai IBS Lite ini. Nah, ini IBS Mobile, e-channel koperasi online terintegrasi antara database yang tadi ya. Jadi nggak bisa mungkin hanya pasang IBS Mobile-nya saja. Jadi memang harus ada database di core banking yang tadi gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti pengen punya IBS Mobile ini, yang mungkin nanti tampilannya kita ada tampilan lebih fresh lagi ya, tidak seperti ini. Ini mungkin bisa jadi pilihan Bapak Ibu. Jadi nanti tidak harus cetak buku lagi atau misalnya bisa mengurangi paperless lah ya gitu ya untuk mobile banking ini. Jadi nanti anggota kita bisa cek saldo di mana aja, bisa transaksi di mana aja, meningkatkan branding lembaga kita juga ya di koperasi tapi ada mobile banking itu kan udah keren gitu. Terus juga nanti setiap transaksi anggota yang bayar listrik atau isi pulsa, e-wallet dan lain sebagainya dapat fee juga untuk buat lembaganya gitu ya. Nah, ini untuk IBS Mobile, jadi nanti anggota juga bisa ngecek sisa pembiayaan saya berapa lagi gitu, tidak harus nanya ke admin gitu ya, atau ke CS. Nah, ini kartu santri, ini bisa dipakai jajan ya, biasanya dipakai untuk pesantren yang ada koperasinya, yang mungkin bisa memudahkan lagi pesantren itu tidak harus ngasih uang kembalian, uang anak-anak santri bisa tidak hilang ya, karena kan eh, cash di pesantren tuh cash santri itu kebanyakan uang di sana itu banyak yang hilang gitu. Nah, sekarang diganti sama kartu. Jadi mereka jajan cukup pakai kartu ini yang nanti akan di top up saldonya oleh orang tuanya. Gitu.
Nah, ini manfaat gerai kris ini juga bisa sebagai funding di koperasi Bapak Ibu mungkin ya. Tadi juga sudah banyak yang memakai USI. Nah, ini bisa digunakan juga untuk funding. Jadi kita menyediakan kris untuk anggota-anggota kita yang memiliki usaha. Jadi nanti kalau misalnya anggota kita pakai pasang kris dari kita, nanti saldonya otomatis masuk ke simpanan sukarela yang ada di lembaga atau di koperasi Bapak Ibu gitu. Jadi ini bisa juga untuk membantu funding Bapak Ibu ya. IBS Brainsless tadi sudah dikasih tahu, di-spill sedikit ya. Ini bisa dijadikan untuk cabangnya Bapak Ibu ya. Hanya mengandalkan handphone saja. Account officer bisa berkeliling ke lapang atau ke warung-warung untuk kolek tabungan, untuk kolek angsuran juga, penarikan dan lain sebagainya hanya dengan handphone, tidak harus ditransaksikan oleh admin di kantor. Jadi ini memang dilakukan oleh account officer sendiri. Nah, ini produk yang dapat digunakan di pesantren dan sekolah ya. Ini kalau misalnya memang Bapak Ibu ada yang punya pesantren dan sekolah, ini bisa digunakan core system, virtual account, EBS mobile, kartu santri yang tadi ya, dan mikrobil. Nah, kalau untuk koperasi, ini bisa menggunakan core system, virtual account, EBS mobile, kartu siswa, marketplace, dan mikrobil. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya dari saya. Nanti sharing atau misalnya memang ada yang mau bertanya juga boleh ya Bapak Ibu dari apa yang tadi saya jelaskan terkait digitalisasi koperasi dan juga produk-produknya yang bisa membantu Bapak Ibu. Tadi mungkin sedikit ditanyakan juga ya terkait SAKEP, entitas privat. Ini tuh apakah di USI yang sudah memakai USI, apakah bisa memakai SAKEP? Nah, memang saya cek kemarin, di USI juga sedang ada pengembangan untuk versi 1 sudah selesai. Nanti ada aplikasi tambahan ya untuk nge-create laporan-laporan yang dibutuhkan SAKEP ini. Tapi pada dasarnya untuk core sistemnya sama Pak gitu. Jadi untuk core sistemnya ini sama menggunakan IBS Core yang tadi saya munculkan, tapi memang ada aplikasi tambahan untuk menarik laporan sesuai dengan aturan SAKEP itu sendiri begitu. Boleh Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau penasaran terkait digital koperasi, boleh di open mic atau raise hand ya. Pak Ahmad Sobari masih raise hand baru atau yang tadi ya? Baru ini, baru. Oh baru, boleh Pak. Ya, terima kasih Bu Eka. Mungkin kalau bertanya di materi Bu Eka baru, tapi emang udah masuk juga sedikit nyambung barusan dengan terakhir. Bu, yang jelas Bu, untuk apa ya? Untuk aplikasi USI ini, secara pencatatan akuntansinya udah lengkap ya, udah itu ya, termasuk ada apa penilaian untuk plusnya atau apa kayak tadi Pak Adi sampaikan ada kemalnya. Terus sebetulnya untuk tenaga IT, untuk operasi ini, untuk operasi KSP harus memerlukan yang tetap atau emang seperti apa sih kalau untuk implementasi IT apa IT USI ini? Apakah harus ada apa-apalah? Saya juga kurang begitu apa. Terus juga apa namanya itu? eh Ya mungkin pada akhirnya mah gambarannya gitu gitu Bu. Gambarannya ada itu mah nanti Japri mungkin ya Bu ya. Ya, mungkin terus ini pengaturan otorisasi. Apakah emang itu nanti dipegang sama develop sistem USI sendiri atau emang kita udah koperasi sendiri yang kelola? Karena mungkin dari menu-menu itu kan mungkin ada hak akses yang lain-lainnya seperti ya pengaturan-pengaturannya itu dipegang dipegang sama USI atau emang koperasinya itu sendiri. Perlu saya sampaikan juga mungkin karena bagi kami memang sistem udah gitu Bu, udah menggunakan.
udah menggunakan, kita pakainya mungkin standar karena kita KSP itu Sikopdit, pakai Sikopdit itu. Cuman ya kasusnya sama seperti yang ditanyakan tadi, kita emang sudah ada regulasi baru, kita harus pakai saket gitu ya. Itu memang sampai sekarang belum gitu. Kita emang agak sedikit kewalan juga nih untuk kalau dengan saket itu. Tapi ya seperti tadi sampaikan Pak Adi juga, ya kita jalan dulu sih. Sementara itu dulu Bu, terima kasih Bu. Ya, Pak Sabari, terima kasih. Dari Bahtera ya, Pak ya. Betul, betul Bu. Siap. Nah, kalau untuk IT sebetulnya ini sesuai kebutuhan, Pak. Kalau misalnya dikira untuk koperasinya itu tidak, servernya sudah dipegang oleh USI misalnya, USI ITS, terus juga untuk aplikasinya sudah oleh USI ITS, sebetulnya sudah tidak ada harus ada IT khusus ya Pak ya, karena memang semua sudah disupport oleh USI ITS gitu, termasuk kalau misalnya memang nanti ada error atau permasalahan dan lain sebagainya di server juga untuk backup database sudah kita bantu juga. Terus kalau untuk yang aplikasi-aplikasi lainnya, kalau misalnya memang ada kendala juga mungkin nanti bisa kita bantu. Nah, kecuali memang IT yang dimaksud ini untuk kayak maintenance hardware, mungkin itu beda lagi ya Pak ya, terpisah lagi. Tapi kalau untuk dengan digitalisasi koperasi ini, tidak harus ada IT khusus karena memang semuanya sudah diserahkan mungkin ke USI ITS. Jadi kalau misalnya memang sudah kerjasama dengan kita, nanti jika ada kendala dan lain sebagainya bisa menghubungi kita gitu. Nah, untuk tadi yang kedua itu otorisasi ya Pak ya. Otorisasi ini sepenuhnya itu memang jadi kendalinya untuk di lembaga itu sendiri. Karena memang aturannya itu dibuat oleh lembaga, bagaimana eh, siapa yang approve, terus maksimal, plafon, limit, dan lain sebagainya. Kita sebagai vendor hanya setting di awal saja, Pak, gitu. Jadi kalau misalnya memang otorisasi itu tidak harus melalui kita, tapi itu memang kita settingkan, kita aturkan untuk lembaganya. Karena memang setiap lembaga itu untuk otorisasi aturannya berbeda-beda ya, Pak ya. Gitu. Ada yang memang limitnya itu hanya sampai 5 juta, teller bisa mengeluarkan uang. Ada juga yang sampai 100 juta itu masih di akunting atau di bagian kaba keuangan misalnya ya. Gitu. Jadi memang Iya, untuk otorisasi ini sepenuhnya kendalinya ya, kendali penuh itu oleh lembaga koperasi keuangannya sendiri. sama Ah, koperasi itu sendiri iya, gitu. Nah, kalau untuk vendor ya kita hanya bantu untuk settingkan nih limitnya mau berapa nih, misalnya limit aksesnya siapa yang berhak untuk approve pengajuan ini misalnya gitu, Pak. Gitu. betul. Jadi vendor hanya bantu di bagian setting di awal saja. Selebihnya memang diserahkan lagi ke lembaganya. Gitu, Bu, Pak. eh, Bu Eka mungkin ini termasuk, kan koperasi ada semacam apa ya, pembiayaan atau pinjaman ya. Itu termasuk sistem udah tangani ke sana ya Bu ya. Sampai analisa Betul. kredit semuanya. Nah, kalau untuk analisa kredit sih mungkin nanti ada aplikasi terpisah dan ya sama itu baik lagi ya yang standarnya sudah ada mungkin analisa kredit, tapi ada juga lembaga yang pengen beda nih bagi koperasi kita yang aturan ini tidak masuk dan lain sebagainya, itu mungkin beda lagi, terpisah lagi ya Pak. Tapi kalau untuk input pembiayaan, terus juga cek kredit macet, lancar, tidak lancar, dan lain sebagainya itu sudah lengkap sih, Pak. Sudah lengkap ya. Sudah Terus lengkap. yang terakhir itu mengenai analisa push-nya dari data tata transaksi akuntansinya udah dapat sampai laporan keuangan gitu ya. Sampai ada Iya, Pak. fasilitas analisa plus-nya minimal sama PEMCAS-nya. Nah, kalau untuk Pemkes sebetulnya kan kebetulan saya juga suka ngisi apa ya pemeriksaan kesehatan Kebetulan. ya. Iya, iya. Gitu. Nah, itu juga sudah sangat lengkap sih, Pak. Datanya sudah, Benar-benar. data pendukungnya sudah sangat lengkap. Jadi kita tidak harus bingung lagi nyari data, kita tinggal ngambil data dari IBS Hmm. Score yang mana nanti harus dimasukkan ke Pemkes dari
dari koperasi ya Pak ya yang memang Betul, harus betul. diisi. Itu Iya. jadi memang ini cukup memudahkan gitu Pak untuk mengisinya. Oke deh, terima kasih ya. Ya mungkin Bu Eka ya sewaktu-waktu mungkin kalau kami perlu bisa ya 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 present apa ngundang-ngundang gitu ya. Tapi kalau Boleh ini siap Pak. sistemnya tadi tergantung kebutuhan ya. Emang bisa Betul. kontrak atau emang cuman kalau ngelihat kalaupun toh harus menyiapkan dengan IT-nya kita sendiri dengan yang lain-lain itu kayaknya agak apa ya lumayan agak biayanya tinggi juga ya. Tapi Iya. oh ya satu lagi Iya. infrastrukturnya seperti apa ya? Boyka minimal dengan pengelolaan sama IC-nya USI gitu. Infrastruktur yang Oke. Yang kita harus ada di koperasi ya Pak. harus dikoperasi. Ya, jadi sebetulnya yang agak berat itu jika menyediakan server sendiri, Pak. Gitu. Jadi makanya kita sekarang selalu mengarahkan memakai cloud server yang USI miliki. Gitu. Jadi kalau misalnya infrastruktur itu cukup untuk laptop Core i3 juga itu sudah bisa digunakan. Terus juga untuk handphone untuk base braceless mungkin ya Pak ya untuk account officer-nya juga tidak harus yang keluaran terbaru sih Pak itu masih amanah mungkin nanti yang berpengaruh itu internet Pak gitu jadi internetnya mungkin nanti ada minimal mungkin ada 50 Mbps kah biar tidak 50 mengganggu Mbps. ya biar tidak mengganggu transaksi yang lainnya. Biar biasanya nih kemarin klien kita pakai yang sharing banyakan nih ikut gitu ya Nge-lag eh, ya? nge-lag Pak gitu. Jadi khawatirnya memang kita sudah ingatkan mungkin di awal untuk internetnya. Tapi kalau untuk komputer, terus laptop, handphone itu tidak terlalu memakai spek tinggi, tidak memakan memori banyak juga Pak. Aman. Oke, Bu Eka, terima kasih Siap Pak Sabari, informasinya. hatur nuhun. Sami-sami. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Bismillah. Iya Bu Yaya, boleh. Ya, Bismillah. Wabarakatuh. Bu Eka, izin bertanya, terima kasih banyak ilmunya, ilmu digitalisasinya Bu Eka. Yang pertama ada pertanyaan untuk koperasi mobile ya. Bu Eka tadi ada koperasi mobile. Nah, kalau itu ada kendala-kendalanya gitu kan biasanya transferan nih tidak nyampe gitu segera gitu ya WK apakah itu kalau tidak nyampe atau gagal itu langsung bisa kembali gitu ke anggota atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua tentang di sistem USI itu ada ini enggak Bu Eka menu realisasi apa ya cash flow. Kan kalau kita suka jadi bikin Excel proyeksi cash flow dan harapannya ada realisasi dari cash flow setiap bulan itu sehingga kita tahu anggota penarikan berapa sih segini ya terus pembiayaan yang dicairkan berapa itu yang ketiga itu tentang koperasi mobil itu HP tadi HP udah ditanyakan tapi sama ini kami ini susahnya itu pakai iPhone ya belum bisa gitu. Nah itu hatur nuhun baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yaya dari koperasi mana maaf? Oh iya, saya dari KSPP BMT Darut Tauhid Bu Eka. Udah pakai sistem USI Bu? Dulu pernah Belum. tahun berapa ya? Tahun saya ke sini, saya belum ke sini ya. Oke. Sebelum di BMT itu. Dulu pas ke sini itu awal mula itu usi katanya gitu ya, dikenal dengan Pak siapa ya Pak Topik yang dulu di sini. Pak Topik yang dulu di BMT itu saya kenalnya dengan Pak Topik. Itu hanya sebentar saya di sini udah ganti lagi. Oke, Siap. siap. Makasih Bu Yaya pertanyaannya. Yang pertama tadi apakah EBS Mobile-nya suka ada kendala? Terus kalau ada kendala tuh kalau transferan nggak masuk apa kembali lagi atau nggak uangnya gitu ya Bu?
Nah, untuk IBS Mobile ini karena memang kita juga menggunakannya, ini servernya khusus ya Bu ya, ini langsung dari USI-nya. Biasanya kita kalau dari 1 bulan itu ada error transaksi itu sekitar 2 sampai 5%, Bu. Jadi resiko errornya itu pasti ada saja ya Bu ya, tapi memang masih dalam tahap normal gitu. Nah, gimana nih kalau misalnya ada transaksi transfer terus gagal transfer dan lain sebagainya, kita juga ada CS dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam ya yang bisa dihubungi oleh anggota oleh klien kita juga gitu. Nah, ini itu bisa eh, bertanya atau misalnya biasanya sih otomatis kembali lagi Bu kalau gagal. Tapi kalau misalnya ada case yang kenapa nih masih belum kembali, saya transfer atau top up Shopee 500.000 masih belum selesai. Nah, kita siap membantu untuk menyelesaikan transaksi itu atau membatalkan transaksi. Biasanya kalau lagi banyak transaksinya di tanggal 25 nih ya, banyak punya transaksi nih, ada kejadian nyangkut, nah itu biasanya kita bantu juga. Tapi seringnya sih udah batal otomatis masuk lagi ke tabungan anggotanya. Nah, untuk menu realisasi cash flow simpanan dan pembiayaan, sebetulnya ini kan bisa dicek di laporan neraca, laba rugi atau buku besar ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen ngeliat nih simpanan sukarela kita atau simpanan wajib kita selama 1 bulan ini, penarikannya ada berapa sih misalnya ya, pengen tahu nih selama 1 bulan atau 3 bulan terakhir deh, apakah kalah clearing ya yang simpanan wajib tuh banyak yang store atau banyak yang narik, itu juga sudah ada di laporan yang bisa kita baca di sistem kita gitu. Termasuk mungkin pembiayaan ya. Nanti kalau pembiayaan juga kan pengen tahu nih, pembiayaan itu disbursement-nya 1 bulan itu atau 2 bulan itu berapa sih? Itu juga bisa dicek di laporan yang eh, kami miliki. Nah, apakah iOS sudah bisa belum? Kalau kalau eh, nggak salah memang untuk beberapa tahun atau tahun lalu lah ya, untuk di USI itu untuk iOS terbatas ya, belum bisa ada mobile banking. Nah, untuk di tahun ini Bu Yaya alhamdulillah untuk iOS dan Android sudah support untuk mobile bankingnya juga gitu. Jadi ada nama aplikasinya MicroPay mungkin ya, kalau yang tadi saya munculkan ini kan mobile bankingnya BS Mobile ya. Nah, sekarang ada MicroPay, aplikasinya lebih ringan lagi yang bisa digunakan oleh Android dan iOS atau iPhone ya. Gitu Bu Yaya. Insya Atur Allah nuhun Bu mudah-mudahan Eka. mudah-mudahan bisa pakai USI lagi Bu Yaya biar lebih Ya Allah. meringankan laporannya. Siap. Tuh. Nuhun Bu Eka. Ya, boleh yang lainnya kalau ada yang mau Maka ditanyakan, masih silakan ada waktu jika ada 5 yang ingin menit lagi ya Pak. bertanya. Para peserta yang saya hormati, untuk hari ini presensi itu disatukan dengan form evaluasi. Jadi yang mengisi form evaluasi sekalian mengisi form presensi. Dan kami dari Gakopsah menyiapkan e-sertifikat ya. E-sertifikat itu diberikan kepada peserta yang mengisi form mengikuti kegiatan ini hingga akhir dan mengisi form evaluasi. Nanti di situ nanti ada yang penting tulis alamat emailnya dengan benar karena nanti sertifikat akan dikirim melalui email masing-masing peserta. Maka jika ada yang ingin ditanyakan, oh iya, untuk pelayanan Slik atau tadi Klik tadi ya, Klik itu sebuah jasa layanan informasi kredit dari PT Krif Indonesia, sebuah biro kredit swasta yang kerjasama dengan Gakopsa juga. Jadi kan kalau seandainya teman-teman akses langsung ke PT Klik, teman-teman harus memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan. Jadi ya dengan sejumlah kriteria tertentu. Cuman di sisi lain ada juga
yang koperasi-koperasi yang ingin mengakses data ini, tapi tenaga IT-nya terbatas untuk membuat laporan, maka bisa menghubungi ke Kopsah. Nanti kita akan berinteraksi dengan bagaimana mekanismenya. Tapi yang jelas memang karena ini untuk menghemat memori, kita menggunakan aplikasi Telegram ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang selama ini mungkin belum menggunakan aplikasi Klik bisa menghubungi Gakopsa. Nanti kita akan berinteraksi. Yang jelas layanan yang diberikan itu adalah SLA-nya adalah H+1. Jadi pengajuan akan diproses paling lama, hasilnya akan keluar H+1 ya. Cuman kalau seandainya dalam kondisi normal, artinya tidak ada sesuatu yang luar biasa, Klik itu prosesnya relatif cepat ya. Artinya bisa paling cepat itu bisa setengah sampai 1 jam itu bisa sudah keluar hasilnya. Selama antrian prosesnya tidak terlalu panjang. Namun kalau seandainya antrian prosesnya cukup panjang, kami meminta tenggat waktu prosesnya sampai H+1. Di hari kerja ya. Jadi kalau misalnya masuknya hari Jumat sore, dan Jumat sore itu maksudnya batas waktu kerja kami jam 4. Maka kalau dia sudah masuk lebih dari jam 4, makanya hasilnya akan keluar pada hari Senin pagi, kira-kira seperti itu. Ya, maka kalau ada yang pertanyaan silakan. Jangan lupa tolong diisi form evaluasi yang sudah di kehadiran dan review. Maka silakan diisi. Kan coba sementara ini yang sudah mengisi form evaluasi sudah 14 orang. Maka yang lain silakan kalau ingin mendapatkan sertifikat silakan mengisikan form evaluasi kegiatan ini. Hmm. Di Q&A ada pertanyaan bagaimana membangun kemandirian modal ya dari Pak Muhammad Ilham tadi menyampaikan pertanyaan tersebut. Jadi tadi secara sudah disinggung juga oleh Pak Adi. Jadi koperasi itu harusnya berbasis dari kekuatan anggota ya. Untuk itu memang perlu penguatan kesadaran anggota bahwa koperasi itu hanya akan kuat kalau ada tumbuh kesadaran dari anggotanya, termasuk di antara salah satunya adalah bagaimana mereka secara sukarela dan bersungguh-sungguh untuk memperkuat modal koperasi itu secara rutin sehingga nanti modal koperasi yang terbentuk bisa untuk menggerakkan roda koperasi itu sendiri. Eh, Pendekatan yang berbeda mungkin kalau itu terkait dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ya. Walaupun dari sisi pendanaannya akan disupport dari Himbara ataupun lembaga lainnya, kesadaran berkoperasi tetap perlu ditumbuhkan ya. Jadi pendidikan anggota untuk koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih juga menurut saya tidak kalah pentingnya karena bagaimanapun juga eh, kita adalah gerakan-gerakan yang tumbuh dari bawah dan untuk itu kesadaran koperasinya perlu terus ditingkatkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup acara kita hari ini. Terima kasih atas segala partisipasi dan kehadirannya dalam pertemuan kali ini. Kami berharap apa yang disampaikan bisa menjadi eh, tambahan pengetahuan maupun inspirasi untuk terus memperbaiki
koperasi kita masing-masing untuk gerakan koperasi yang baru, teman-teman KD Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Saya pikir harus tetap semangat dan terus belajar karena bagaimanapun juga untuk mengembangkan potensi masyarakat ini kita perlu banyak belajar dan open mind ya, sehingga mendapat wawasan-wawasan baru dari mungkin gerakan koperasi yang sudah hadir sebelumnya. Last but not least, mungkin yang bisa on cam kita buat dokumentasi dulu. Tolong diaktifkan kameranya, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang bisa on cam, silakan dinyalakan kameranya. Sudah semuanya? Tolong Kang Irfan dihitung. 1, 2, 3. Sekali lagi Kang Irfan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon bantuannya untuk bisa mengisi form evaluasi. Nanti kita akan mengirimkan e-sertifikat melalui email masing-masing Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Pak Lutfi, wabarakatuh. makasih. Bu Terima Eka, Pak kasih. Adit, terima kasih. Terima kasih Teman-teman Pak semuanya, Ahmad, Bu terima Yaya, kasih. semuanya. Terima kasih. Terima Eka, kasih. Izin lab. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.